Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kasus yang terjadi di tahun 2007 ini mendapatkan perhatian publik yang sangat besar. Saat seorang wanita dinyatakan menghilang oleh suaminya, namun ternyata suaminya menyimpan rahasia yang kelam. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Tara Lindgren lahir di Michigan, Amerika Serikat pada tanggal 28 Juni 1972. Tara memiliki seorang saudara perempuan yang bernama Alicia dan hubungan mereka sangatlah dekat. Tara adalah seorang gadis kota kecil, tetapi dia bersemangat dan memiliki impian yang sangat besar, yang ingin sukses secara finansial nantinya. Setelah lulus SMA, Tara melanjutkan kuliah di Universitas Michigan, di mana dia berhasil memperoleh gelar sarjana bisnis. Setelah lulus, Tara langsung bekerja di sebuah perusahaan bernama Washington Group International. Perusahaan yang menyediakan layanan konstruksi yang berhubungan dengan pemerintahan Amerika. Walaupun pusat kantor ada di San Francisco, perusahaan ini memiliki kantor cabang di seluruh dunia. Tara sangat menyukai pekerjaannya karena memberikan dia kebebasan untuk bisa bekerja di mana saja. Karir Tara juga bisa dibilang cukup sukses, di mana dia bisa mengatur jadwal bekerjanya sendiri. Di suatu ketika, Tara bertemu dengan seorang pria bernama Stephen Grant. Awalnya Tara merasa kalau dia dan Stephen sangatlah berbeda. Tara adalah wanita yang cantik, cerdas, lucu dengan kepribadian yang besar. Sedangkan Stephen adalah seorang pria berpenampilan rata-rata yang pernah melakukan kejahatan seperti merampok toko miras. Dan bodohnya, dia meninggalkan identitasnya di sana. Perbedaan ini membuat orang-orang terkejut ketika mengetahui Tara mau menerima Stephen. Di awal perjumpaan mereka, Stephen beberapa kali mengajak Tara untuk pergi berkencan. Namun setiap kali juga ditolaknya permintaan itu karena Tara sudah memiliki pacar. Tetapi Stephen yang sudah tergila-gila terus mengejar Tara. Sampai di suatu ketika, Tara memberitahu Stephen kalau neneknya meninggal dunia dan dia harus pulang ke kampung halaman neneknya. Mendengar itu, Stephen berinisiatif untuk pergi ke sana juga dan memberikan kejutan kepada Tara, karena dia ingin menemani Tara di masanya yang sedang sulit. Stephen menempuh perjalanan selama 6 jam ke tempat Tara berada, dan setibanya di sana, interaksi menjadi canggung karena pacar Tara juga berada di pemakaman itu. Namun Stephen tak pernah menyerah, dia terus berusaha sekuat tenaga untuk bisa memperhatikan Tara. Sampai di suatu ketika, Tara bilang kalau dia telah putus dengan pacarnya, dan ini menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya Stephen. Tak lama setelahnya keduanya berpacaran, dan setelah beberapa bulan berkencan, keduanya pindah untuk tinggal bersama. Tak lama setelah tinggal bersama, Stephen melamar Tara, dan keduanya menikah pada tahun 1996. Dari pernikahannya, mereka memiliki 2 anak bersama. Anak pertama mereka adalah seorang bayi perempuan yang diberi nama Lindsay yang lahir pada tahun 2000. Dan kemudian seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ian yang lahir pada tahun 2002. Keluarga Grant hidup dengan sangat berkecukupan, mereka memiliki rumah yang indah, mobil mewah, dan anak-anak bisa bersekolah di sekolah swasta terkenal. Dan ini semua adalah hasil dari kerja keras Tara karena memang dia yang bekerja dan menghasilkan uang. Sedangkan Stephen adalah seorang bapak rumah tangga. Awalnya dia bekerja dalam kegiatan politik, tetapi karena lebih banyak waktu luangnya, dia lalu mengambil pekerjaan paruh waktu di toko milik ayahnya. Hal ini membuat Stephen mengalami kesulitan menghadapi kesuksesan dari istrinya. Dia merasa iri karena istrinya begitu sukses, sedangkan dia tidak dapat menemukan pekerjaan di bidangnya. Tara juga semakin jarang berada di rumah karena sering bepergian dalam perjalanan bisnis. Dan Stephen mendapati dirinya mengambil sebagian besar dari tanggung jawab sebagai orang tua.
Sulit bagi Steven untuk mengatasinya, terutama dalam 4 tahun terakhir, Tara selalu pergi untuk bisnisnya dalam 5 hari seminggu. Dia hanya berada di rumah pada akhir pekan saja. Di tahun 2007, mereka mempekerjakan seorang pengasuh untuk membantu Steven mengurus anak-anak, yaitu seorang gadis berusia 18 tahun bernama Farina, yang tinggal bersama di rumahnya mereka. Walaupun dari luar, sepertinya pernikahan mereka tidak ada masalah, rupanya Steven menyimpan kebencian terhadap istrinya. Steven merasa kalau dirinya tidak dianggap oleh istrinya. Steven adalah seorang pria yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga. Namun karena Tara merasa kalau dirinya yang bekerja mencari nafkah, dia sering melawan Steven. Steven pernah mengirimkan email ke mantan pacarnya dan bercerita tentang rasa frustasinya terhadap istrinya. Dia bercerita bagaimana istrinya itu selalu bepergian dan dia yakin kalau istrinya itu berselingkuh dengan bosnya yang jauh lebih tua. Namun Steven tidak hanya mengeluh tentang istrinya, dia juga mencoba untuk menggoda mantan pacarnya itu. Selain itu, di waktu yang bersamaan, Steven juga mulai dekat dengan pengasuh dari anak-anaknya. Kedekatannya awalnya biasa saja, menjadi godaan dan akhirnya berujung pada perselingkuhan seksual. Keduanya mulai berhubungan badan, bahkan melakukannya di ranjang perkawinan. Di hari Valentine tahun 2007, Departemen Sheriff menerima telepon dari Steven yang melaporkan istrinya tidak dapat dihubungi. Menurut Steven, terakhir kali dia melihat istrinya pada tanggal 9 Februari dan kemudian istrinya itu pergi ke Puerto Rico. Steven juga menyebutkan kalau ini bukan pertama kalinya istrinya pergi dan tidak memberi kabar. Ini mengapa dia tidak langsung melaporkannya ke polisi. Dia sempat mendengar percakapan Tara di telepon pada malam tanggal 9 itu. Dia mengatakan akan menunggu di ujung jalan. Steven lalu melihat istrinya itu pergi naik mobil berwarna gelap dan sejak itu tidak ada kabar darinya. Selama 2 minggu berikutnya, Steven tampil di banyak media, terkadang menuduh pihak berwenang melakukan pelecehan terhadapnya. Sehari setelah melaporkan Tara menghilang, Steven dihentikan oleh polisi dan ditangkap karena mengemudi dengan SIM yang ditangguhkan. Dia menuduh polisi menggunakan penangkapan lalu lintas sebagai alasan untuk menahannya untuk menanyanya lebih lanjut tentang hilangnya Tara. Polisi membantah tuduhan tersebut dan mereka mengadakan konferensi pers setiap hari selama pencarian Tara. Polisi yang tidak percaya pada pengakuan Steven menyadari ketika diinterogasi Steven terlihat sangatlah gugup. Semakin banyak pertanyaan yang diajukan oleh polisi, Steven terlihat sangat gelisah dan tidak bisa diam. Menurut polisi, Steven juga kurang kooperatif dengan mereka selama penyelidikan awal. Dia awalnya menolak menjawab pertanyaan, tetapi setuju untuk mengikuti tes poligraf jika tes tersebut dilakukan oleh pihak lain selain polisi. Polisi juga menyelidiki ceritanya Steven dan mereka menyelidiki informasi bahwa istrinya pergi ke Puerto Rico dan mereka menemukan bahwa itu tidaklah benar karena nama istrinya itu tidak ada di catatan imigrasi. Kartu kreditnya juga tidak digunakan sejak malam dia menghilang dan ponselnya juga dalam keadaan mati. Polisi menempatkan Steven sebagai tersangka utama dan mengawasinya terus. Polisi mendapatkan terobosan besar dalam kasus ini ketika seorang wanita sedang berjalan melalui taman dan dia menemukan sesuatu yang mengerikan di dalam kantong plastik yang dimasukkan ke dalam pohon, yang lokasinya berdekatan dengan rumahnya Tara. Di dalam tas ini ada sarung tangan, parutan logam dan juga ada darah yang kemudian diidentifikasi sebagai miliknya Tara. Penemuan ini mengubah pemikiran polisi kalau mereka tidak sedang mencari orang hilang, melainkan tubuh tak bernyawa dari Tara. Polisi memutuskan bahwa mereka akan melakukan penggeledahan besar-besaran di taman untuk menemukan lebih banyak bukti. Penyelidik juga berhasil mendapatkan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh hakim untuk bisa menggeledah rumahnya Tara. Pada malam hari, di tanggal 2 Maret 2007, 3 minggu setelah Tara menghilang, polisi muncul dengan membawa surat perintah penggeledahan itu. Steven membiarkan polisi masuk, namun mengatakan kalau dia akan pergi jalan-jalan dengan anjingnya.
Polisi pun mengizinkannya pergi karena saat itu mereka tidak memiliki bukti yang bisa memberatkannya. Namun, ternyata Steven hendak melarikan diri. Dia pergi menuju ke rumah temannya, meminjam mobilnya dan pergi begitu saja tanpa memberitahukan alasannya. Di saat yang bersamaan, polisi menggeledah rumah keluarga Grant. Saat mereka sedang mencari di dalam garasi, mereka menemukan adanya sebuah tas. Dan saat tas itu dibuka, di dalamnya ditemukan sebuah plastik yang berisi batang tubuh Tara yang membusuk dari leher hingga paha bagian atasnya. Tanpa sedikit pun keraguan, polisi tahu kalau Tara sudah mati dan bahwa pelakunya adalah suaminya sendiri. Polisi mati-matian mencari Steven dan untungnya tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukannya. Mereka menemukan Steven di tanggal 4 Maret 2007 di Wilderness State Park yang berjarak 320 km dari rumah. Lokasi itu adalah tempat di mana keluarga Grant biasanya pergi berkemah bersama anak-anak mereka. Ketika polisi sampai di sana, mereka menemukan Steven terbaring di bawah pohon dalam cuaca yang sangat dingin, dan dia hanya mengenakan pakaian yang tipis. Steven dalam kondisi buruk dan hampir tidak sadarkan diri. Dia mengigau dan berbicara sendiri, dan akhirnya harus diterbangkan ke sebuah rumah sakit tempat dia dirawat karena hipotermia. Rupanya Steven pergi ke sana dengan harapan dia akan mati kedinginan. Ditemukan obat, minuman keras, dan juga silet. Selain 3 barang itu, Steven juga membawa pistol mainan. Polisi berteori kalau Steven akan menggunakan pistol itu jika polisi menemukannya. Dia akan mengarahkan pistol mainan ke petugas polisi dengan harapan dia akan ditembak mati oleh polisi. Selagi melarikan diri itu, Steven melakukan 2 panggilan telepon ke pengacaranya yang benar-benar membuat pengacaranya yakin bahwa dia akan menghabisi nyawanya sendiri. Selain itu dia juga menelpon beberapa anggota keluarga, menulis beberapa surat perpisahan kepada anak-anaknya. Setelah sadar, Steven langsung ditangkap dan dia memberikan pengakuan penuh kepada polisi. Dia menceritakan pada tanggal 9 Februari itu dia dan istrinya bertengkar. Di hari Jumat itu, Tara baru saja pulang dari perjalanan bisnisnya. Namun dia bilang ke suaminya kalau harus berangkat ke Puerto Rico di hari Minggu. Padahal biasanya Tara baru pergi di hari Seninnya. Steven mendengar itu menjadi marah dan dia mulai menuduh Tara berselingkuh dengan bosnya. Perkelahian semakin memanas dan Tara menampar wajah suaminya. Steven membalas dengan menjatuhkan Tara dan memukulkan kepalanya ke lantai. Tara lalu mengatakan kepada Steven kalau hubungan mereka sudah selesai dan mereka akan bercerai. Tara yang akan membawa anak-anak karena dialah yang menghasilkan uang. Mendengar kata-kata itu, Steven semakin marah. Dia lalu membentak dan mulai mencekik Tara dengan tangannya. Tara mencoba melawan dan menatap ke matanya Steven. Steven lalu menutupi wajah Tara dengan kaos dan menguatkan tekanan di tangannya hingga Tara tidak bergerak lagi. Saat Steven menyadari kalau Tara sudah meninggal dunia, dia mulai merasa panik. Steven merasa kalau badan Tara terlalu berat untuk diangkat. Dia kemudian mengambil sabuk dan melilitkannya di lehernya. Steven lalu menarik tubuh itu turun melalui tangga menuju ke arah garasi dan meletakkannya di bagian belakang kendaraannya. Keesokan harinya, Steven membawa tubuh Tara ke toko perkakas ayahnya. Steven meletakkan tubuh Tara di atas terpal dan mulai memisah-misahkannya. Steven mengaku bahwa dia muntah beberapa kali selama proses itu. Setelah itu dia membawa tubuh Tara ke Stony Creek Metro Park dan meletakkannya di atas kereta salju. Steven lalu menarik kereta itu melewati taman dan kereta itu meluncur menjauh darinya. Dan ketika sampai di bawah, tas itu terjatuh dan isinya tumpah. Steven bercerita kalau dia jadi panik dan dia mengisi ulang tas itu dan menariknya lebih jauh ke dalam hutan. Dia lalu menemukan kawasan yang berhutan lebat dan kemudian mengeluarkan beberapa bagian tubuh dari istrinya dan menguburkannya di kuburan yang dangkal. Steven mengatakan bahwa dia terburu-buru dan bahwa dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik dan hanya berharap hewan hutan yang akan mengurus sisanya. Tetapi rencananya itu semua rusak ketika wanita itu menemukan tas yang dimasukkannya ke dalam pohon di taman.
Kasus ini baru dibawa ke meja hijau 9 bulan setelah pembunuhan Tara. Polisi menemukan beberapa mata gergaji yang digunakan Stephen dan bersaksi bahwa mereka menemukan sebagian tubuh Tara masih menempel di sana. Pengadilan mendengar bahwa otopsi mengkonfirmasi bahwa Tara meninggal karena pencekikan sebelum tubuhnya dimuti tralala dan jenazahnya menunjukkan adanya tanda-tanda perlawanan, termasuk memar dan luka lain di lehernya. Pembela berpendapat bahwa Stephen tidak boleh dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, karena tidak ada rencana yang direncanakan dalam kematian Tara. Dan dia telah mengakui kalau memang dia telah membunuh istrinya. Setelah 3 minggu persidangan, pada tanggal 21 Desember 2007, Stephen dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat kedua terhadap istrinya. Penuntutan tentu saja mengajukan tuntutan pembunuhan tingkat pertama, tetapi juri tidak dapat dengan suara bulat menyetujui bahwa kejahatan ini telah direncanakan. Dan agar seseorang dapat dihukum atas pembunuhan tingkat pertama, mereka harus merencanakannya terlebih dahulu sebelum pembunuhan terjadi. Juri tidak yakin kalau Stephen sudah merencanakan pembunuhan ini. Mereka menganggap kalau hal ini terjadi karena pertengkaran di antara keduanya yang memanas. Pada tanggal 21 Februari 2008, Stephen dijatuhi hukuman 50 hingga 80 tahun atas pembunuhan istrinya dan tambahan 6 hingga 10 tahun atas merusak tubuh istrinya. Stephen baru akan mendapatkan pembebasan bersyaratnya di tahun 2057. Di sepanjang persidangan, Stephen tidak menunjukkan emosi sama sekali ketika membahas tentang kondisi tubuh istrinya atau apa yang akan terjadi padanya bahkan ketika dia dijatuhi hukuman. Hakim menyebut kejahatannya sebagai perbuatan setan dan sangat biadab. Pengacara Stephen mencoba untuk mengajukan banding, tetapi bandingnya selalu ditolak. Akibat perbuatan dari putranya, ayah Stephen mengalami depresi dan dia tidak pernah pulih dari rasa sakit hatinya. Dan di tahun 2008 itu juga dia menghabisi nyawanya sendiri di dalam tokonya. Di bulan Maret 2015, Hakim Pengadilan Distrik menolak permohonan surat perintah habeas corpus dari Stephen. Stephen mengklaim bahwa polisi memperoleh pengakuannya secara tidak benar saat dia dirawat di rumah sakit karena hipotermia. Dia juga menyatakan bahwa publisitas pra-peradilan membuatnya tidak mungkin mendapatkan persidangan yang adil. Hakim mengatakan bahwa para pejabat di pengadilan sudah memastikan bahwa juri duduk secara adil dan juga tidak memihak. Saudara perempuan Tara dan suaminya yang dipilih untuk membesarkan anak-anak Tara, dan keduanya pindah ke rumah bibi mereka di negara bagian Ohio sebelum seluruhnya pindah ke Wisconsin. Kedua anak tersebut memilih untuk menggunakan nama belakang dari bibi mereka daripada nama ayah mereka. Dan meskipun mereka tahu apa yang terjadi pada ibu mereka dan bahwa ayah mereka berada di penjara, mereka tidak tahu secara spesifik apa yang telah terjadi. Bibi mereka memutuskan bahwa dia baru akan mengizinkan mereka membaca pengakuan ayah mereka setelah mereka dewasa nantinya. Bersama-sama mereka berupaya meningkatkan kesadaran akan kekerasan dalam rumah tangga. Dan setiap tahun ikut serta dalam kegiatan Tara's Walk. Tara's Walk adalah acara tahunan untuk menggalang dana dan meningkatkan kesadaran bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!